Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Erna Nuraini bersama rekan saya ada Kak Jarkasi dan juga Kak Idris. Di sini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah pada semester 4 yang diampu oleh Bu Ratnawati pada mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kita akan mempresentasikan tentang prototipe presis pada usaha rental PlayStation Epic Legend. Di sini kita akan membahas latar belakang. Yang pertama ada sejarah perusahaan yang dimana Epic Legend ini adalah usaha rental yang berlokasi di Palawat yang juga berdiri pada bulan Januari 5 bulan yang lalu dan menyediakan penyewaan konsol PlayStation yang beserta Smart TV untuk para pelanggan. Selain itu, Epic Legend juga menyediakan dua unit berupa PS4 dan juga PS3 yang memanfaatkan tempat luas di area rukonya. Kita masuk ke masalah pokoknya kemasalahan. Yang pertama ada operasional masih dilakukan secara manual yang dimana kita melakukan untuk menyeting TV dilakukan secara manual mendatangi tempat dan mencatat waktu sewa secara manual. Dan untuk pembuatan laporan juga kita masih menggunakan Excel yang dimana pencatatan masih ada beberapa kesalahan pencatatan dan kesulitan dalam mengontrol gitu, untuk keuangannya. Selain itu, kita juga ada kesulitan untuk mengontrol durasi waktu karena memanfaatkan pencatatan saja, tidak menggunakan waktu yang otomatis. Nah, untuk solusinya, yang pertama itu ada dirancang sistem rental sistem informasi berbasis prototype yang mengintegrasikan timer otomatis, billing real time, kontrol smart di terpusat, serta laporan keuangan otomatis menggunakan metode SDLC, metode prototype. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada owner saja karena kita menggunakan perusahaan kecil gitu kan. Usaha kecil yang dimana owner ini bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan perawatan operasional. Dan yang kedua adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala. Yang ketiga melakukan cross check antara jam operasional pada aplikasi yang ada pada monitor. Yang ketiga juga melakukan cross check pada transaksi. Yang kelima adalah merancang strategi promosi untuk menarik pelanggan baru dan menjaga loyalitas pelanggan lama. Yang kelima, menangani dan menyelesaikan kendala operasional tingkat lanjut, baik yang berkaitan dengan keluh kesah kritis dari pelanggan maupun kendala teknis sistem yang tidak dapat diatasi oleh karyawan. Selanjutnya adalah ada metode pengembangan software. Di mana metode pengembangan software ini dalam metode prototyping dalam SLDC digunakan sebagai pendekatan pengembangan sistem yang berfokus pada pembuatan model awal atau prototype secara cepat dan efisien. Proses ini melibatkan interaksi langsung antara pengembang dan pengguna, sehingga kebutuhan sistem dapat diidentifikasikan dan diperbaiki sejak dini melalui iterasi berulang hingga mencapai bentuk final yang optimal. Untuk selanjutnya mungkin akan dibahas oleh rekan kami yang bernama Kak Idris. Selanjutnya, yaitu adalah konsep Resys. Resys adalah sistem billing rental PlayStation yang dirancang khusus untuk Epic Playzone. Sistem ini berfungsi untuk monitoring unit secara real time, mulai dari timer dan tarif, pencatatan transaksi, pengelolaan membership, serta pelaporan keuangan terintegrasi. Menu utama Resys meliputi dashboard, monitor TV, tarif rental, riwayat transaksi, pendapatan, dan membership. Sistem ini menggantikan proses manual dengan otomatisasi penuh berbasis prototipe SDLC. Selanjutnya kita beralih ke permasalahan pokok. Pada hasil penelitian kami menemukan beberapa permasalahan pokok, yaitu proses pencatatan data member dilakukan secara manual, mulai dari registrasi hingga penambahan dan pengurangan saldo. Tidak ada riwayat perubahan saldo pada member. Proses penyiapan unit yang disewa dilakukan secara manual dan satu persatu. Tidak ada monitoring durasi pada unit-unit yang disewa. Pencatatan transaksi dilakukan 2 kali pada saat sebelum dan sesudah pembayaran. Tagihan sewa dibuat secara manual. Pelaporan dilakukan secara manual setiap periode, dan data member, penyewaan, transaksi, dan pelaporan tidak terintegrasi. Adapun pemecahan masalah yang kami berikan adalah dibutuhkan sistem informasi terintegrasi untuk mempermudah registrasi member serta pengelolaan saldo secara otomatis saat transaksi sewa. Yang kedua, diperlukan pencatatan log aktivitas otomatis untuk menyimpan data historis penambahan dan pengurangan saldo. Yang ketiga, diperlukan sistem kontrol unit agar operator dapat menyiapkan beberapa unit sewa sekaligus dalam satu waktu.
Yang keempat, disediakan fitur pemantauan dan penyelesaian sewa secara bersamaan untuk mempermudah kontrol unit. Diperlukan pelacakan riwayat transaksi yang terstruktur berdasarkan status dan metode pembayaran. Selanjutnya disediakan fitur cetak struk atau tagihan otomatis untuk mempercepat proses penagihan dan pembayaran. Selanjutnya disediakan fitur pembuatan laporan dan pencatatan jurnal otomatis guna mendukung pengambilan keputusan yang efisien. Lalu diperlukan integrasi antara proses penyewaan dan transaksi agar pembuatan tagihan serta pelaporan dapat berjalan otomatis. Lalu di sini ada proses bisnis berjalan. Yang pertama, saat menambah membership, pelanggan dapat melakukan registrasi di meja kasir dan dapat menghubungi media sosial. Kemudian kasir akan menginput data pelanggan beserta melakukan pembayaran untuk mengisi deposit yang akan digunakan saat melakukan booking untuk bermain. Pencatatan membership ini dilakukan di Excel. Yang kedua, booking unit. Member melakukan booking unit untuk bermain di waktu yang mereka tentukan dengan cara menghubungi kasir melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan saldo yang sudah dideposit sebelumnya. Yang ketiga, datang langsung. Ini adalah pelanggan yang bukan member dapat bermain dengan datang langsung tanpa booking atau biasanya menghubungi melalui WhatsApp tetapi tidak registrasi member dan tidak dapat melakukan booking. Yang keempat, proses penyewaan. Saat pelanggan atau member tiba di lokasi, kasir akan menyiapkan unit, mengatur timer, dan menyerahkan konsol permainan. Transaksi pelanggan umum dicatat di Microsoft Excel dengan status belum dibayar hingga pelunasan setelah sewa selesai. Sedangkan untuk member, pembayaran langsung memotong saldo deposit saat booking dan dilakukan secara manual untuk pengurangan saldo depositnya. Lalu yang kelima, pelaporan. Data transaksi yang sudah dicatat oleh kasir dan direkap setiap bulan, data rekapitulasi bulanan akan dibuat grafis pendapatan bulanan, pendapatan berdasarkan unit, pendapatan berdasarkan member, pendapatan berdasarkan tanggal, dan pendapatan berdasarkan paket tarif. Lalu ada analisis kebutuhan untuk software. Untuk operator atau kasir sekaligus dan owner, yang pertama dapat melakukan login dan logout di sistem penyewaan. Yang kedua, dapat menambah, mengedit, dan menghapus data member dan saldo deposit. Yang ketiga, dapat menambah, mengedit, dan menghapus data kategori dan tarif paket. Yang keempat, dapat menambah, mengedit, dan menghapus data monitor TV. Yang kelima, dapat memulai, mengakhiri, menambah waktu, dan mencetak tagihan atau struk penyewaan. Yang keenam, dapat mengakses dan mengekspor data riwayat transaksi. Yang ketujuh, dapat mengakses laporan dan jurnal. Selanjutnya, activity diagram akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Erna. Saya akan menjelaskan tentang activity diagram, yang dimana activity diagram ini adalah alur pengerjaan sistem atau di sini kita akan masuk ke login, di mana login ini terdapat operator dan juga sistem. Dimulai dengan tombol yang warna hitam, ini berarti mulai, terus kemudian operator membuka sistem, kemudian akan menampilkan form login, yang dimana form login ini untuk menginput username dan juga password pelanggan atau pengguna. Di sini kemudian klik login, di mana login ini akan memvalidasi username dan juga password yang akan divalidasi ya, atau akan yang menggunakannya. Di sini untuk validasi dan password akan ada di session. Di session di sini itu bisa dilakukan secara berulang ataupun langsung ke menu dashboard yang selanjutnya. Yang pertama, kalau misalkan diulang, kita balik lagi ke awal ke menampilkan login, terus input username, terus klik login, dan kemudian validasi lagi. Kemudian kalau misalkan kita sudah selesai, kita akan tidak melakukan validasi kembali atau tidak menampilkan yang lain-lain, kemudian akan menampilkan ke halaman dashboard. Ini terdapat tarif rental, yang dimana tarif rental ini sama juga menggunakan dua ini, ada operator dan juga sistem. Di sini klik menu rental, di mana di sini akan menampilkan tarif menu rental yang terdapat beberapa pilihan. Terus kemudian selanjutnya kita akan menginput kategori PlayStation menggunakan PS4 ataupun PS3. Kemudian klik tambah menggunakan sebagai daftar kategori, yang dimana kita langsung klik pilih kategori. Selanjutnya klik nama kategori yang baru ditambahkan, dan selanjutnya input durasi dan juga harga paket.
Setelah menambahkan durasi dan juga harga paketnya, kita akan melakukan simpan konfigurasi paket. Ini berhasil ditambahkan, maka jumlah paket akan muncul pada kategori yang diatur. Nah, di sini terus kita akan masuk ke menu member. Sebagaimana cara menambahkan member, yang pertama kita ada klik menu membership, terus menampilkan menu membership di mana ada menu membership di sini isinya berupa nama, nomor HP, dan juga saldo deposit. Nah, di sini kita terus akan menambahkan member. Nah, menambahkan member kemudian akan menampilkan form member yang seperti tadi, ada berupa input nama dan juga nomor telepon, lalu klik simpan. Kemudian member berhasil ditambahkan. Nah, data member baru tampil pada daftar member, terus klik nama member, klik nama member. Nah, kemudian klik top up, di mana top up ini dilakukan untuk mengisi deposit dan menginput jumlah uang yang akan diinput atau berupa deposit, terus klik bayar. Di sini top up ada keterangan berhasil dan kemudian saldo member akan masuk dan diperbaharui. Terus yang ketiga adalah menambahkan monitor TV. Yang pertama, operator mengklik menu monitor. Yang kedua adalah menampilkan menu monitor TV. Terus ketiga, menambahkan monitor TV. Di sini terus menampilkan form tambah monitor. Nah, input di sini baru input nama, kategori, dan IP address. Nah, lalu klik tambah unit berhasil ditambahkan dan menampilkan kontrol unit baru. Di sini kita akan masuk ke activity diagram melakukan penyewaan, yang dimana klik menu monitor TV, terus kemudian menampilkan menu monitor TV. Selanjutnya klik start unit pilihan, terus menampilkan prompt mulai sesi. Nah, kemudian pilih member untuk menambahkan durasi, status pembayaran, dan metode pembayarannya. Klik mulai sesi. Nah, di sini validasi status pembayaran. Di sini ada decision juga, langsung ke bayar duluan atau bayar di akhir. Kalau misalkan kita bayar duluan atau sudah bayar di awal, akan membuat struk tagihan. Nah, kemudian memulai sesi, menghitung mundur durasi hingga 00.00, terus durasi habis. Ini ada pencabangan, bisa dilakukan selesai atau nambah durasi. Kalau misalkan kita nambah durasi, akan menampilkan form penambahan waktu. Ini pilih durasi, klik tambah, kemudian durasi bertambah. Nah, selanjutnya kalau misalkan durasi sudah bertambah, maka ini akan menjadi 01.00.00, kemudian durasi habis. Nah, di sini kita akan klik end, terus kita akan mengunci layar sendiri. Kalau misalkan sudah membayar, kita langsung selesai. Kalau misalkan belum membayar, mencetak struk tagihan dan selesai. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jerkasi. Sini ada activity diagram untuk menampilkan laporan dan jurnal, yaitu operator pertama-tama mengklik menu pendapatan, lalu sistem akan menampilkan menu pendapatan, lalu operator akan menginput tanggal awal dan akhir, lalu mengklik ikon pesawat, lalu sistem akan menampilkan laporan pendapatan sesuai tanggal yang dipilih. Lalu operator klik lihat jurnal, lalu sistem akan menampilkan jurnal kas pada pendapatan usaha. Lalu untuk mengunduh data riwayat transaksi, si operator itu mengklik menu transaksi riwayat, lalu sistem akan bereaksi menampilkan menu riwayat transaksi, lalu operator akan menginput tanggal awal dan akhir, lalu mengklik ikon pesawat, dan sistem akan menampilkan riwayat transaksi sesuai tanggal yang dipilih, lalu operator klik export dan download data berhasil. Lalu ada use case sistem penyewaan, yaitu di sini kita aktornya hanya ada satu, yaitu operator. Operator bisa melakukan login dan logout. Operator bisa menambahkan paket tarif, bisa menambahkan member dan deposit, bisa menambahkan unit TV, lalu bisa melakukan penyewaan unit dengan include, yaitu cetak struk, lalu bisa ekspor riwayat transaksi dengan extend, cetak riwayat transaksi, dan juga ada laporan dan jurnal pendapatan, dan extend juga untuk mencetak laporan dan jurnal pendapatan. Lalu di sini ada ERD, Entity Relationship Diagram. Di sini ada member, yaitu ID member sebagai primary key, dan juga identitas nama, nomor HP, dan jumlah saldo. Lalu ada monitor dengan primary key ID unit, lalu entity lainnya yaitu jenis PS, dan IP address. Lalu ada tarif rental dengan ID tarif sebagai primary key, lalu ada kategori, ada jumlah paket, durasi, dan harga paket. Lalu si member melakukan penyewaan, yaitu di sini ada sewa, yang menjadi primary key yaitu ID sewa,
lalu ID member menjadi foreign key, ID unit juga menjadi foreign key, dan juga ID tarif menjadi foreign key. Lalu ada entitas lainnya seperti durasi sewa, status pembayaran, metode pembayaran, dan juga tarif sewa. Sewa di sini menghasilkan riwayat transaksi, ID transaksi sebagai primary key, lalu ID sewa sebagai foreign key. Lalu di sini ada entitas lainnya juga seperti metode pembayaran, total tagihan, total durasi, dan tanggal transaksi. Nah, lalu setelah riwayat transaksi menghasilkan juga laporan pendapatan sebagai ID pendapatan sebagai primary key, lalu ID transaksi sebagai foreign key, lalu ada entity lainnya sebagai total transaksi dan juga tanggal pendapatan. Nah, lalu setelah laporan pendapatan akan menghasilkan jurnal, yaitu ID jurnal sebagai primary key, ID pendapatan sebagai foreign key, lalu ada entity lainnya seperti tanggal transaksi, deskripsi, jumlah, akun debit, dan juga akun kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Idris. Selanjutnya adalah LRS, yaitu Logical Record Structure. Di sini ada 3 tabel utama, yaitu member, tarif rental, dan monitor sebagai master ya, data master. Member, primary key-nya adalah ID member, lalu ada nama, nomor handphone, dan jumlah saldo. Di tarif rental, primary key-nya adalah ID tarif, kategori, jumlah paket, durasi, dan harga paket. Di monitor, primary key-nya adalah ID unit, lalu ada IP address, dan jenis PS. Lalu 3 data tabel utama itu akan digunakan untuk di data sewa. Di data sewa, ada primary key-nya yaitu ID sewa. Lalu di sini ada foreign key dari ID member dan ID unit PS. Lalu ada ID tarif rental sebagai foreign key juga. Lalu ada data struktur utama yaitu durasi sewa, status pembayaran, metode pembayaran, dan tarif sewa. Hasil sewa akan disimpan di riwayat transaksi, yaitu primary key-nya ID transaksi dan mengambil foreign key dari ID sewa. Lalu ada data tanggal transaksi, total durasi, total tagihan, dan metode pembayaran. Hasil riwayat transaksi akan diagregasi menjadi pendapatan. Di pendapatan ada primary key, ID pendapatan, foreign key, ID transaksi, dan datanya total transaksi dan tanggal pendapatan. Lalu hasil pendapatan akan dibuat jurnal, yaitu primary key-nya ID laporan, foreign key-nya ID pendapatan, tanggal transaksi, deskripsi, jumlah, akun debit, dan akun kredit. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram untuk menunjukkan jenis kelas dan atribut serta operatornya. Di sini ada data seperti LRS, hanya saja di sini ada data atribut dan operatornya. Atribut adalah di bagian atas dan operator di bagian bawah. Lalu di sini ada data membership, yaitu mulai dari ID member dengan tipe datanya char, nama, nomor handphone dengan tipe data yang sama, jumlah saldo, tipe datanya INT. Lalu operatornya ada tambah, edit, tambah saldo, dan hapus. Lalu di tarif rental ada ID tarif, tipe datanya char, kategori, jumlah paket, durasi. Kategori dan jumlah paket memiliki tipe data yang sama, durasi memiliki tipe data duration, harga paket memiliki tipe data INT. Lalu operatornya tambah, edit, dan hapus. Lalu data monitor, ada ID unit, IP address, dan jenis PS dengan tipe data char, operatornya tambah, edit, dan hapus. Lalu sewa rental, di sewa rental ada ID sewa, status pembayaran, metode pembayaran, dan estimasi biaya. ID sewa sampai dengan metode pembayaran memiliki tipe data char dan estimasi biaya memiliki tipe data INT. Operatornya mulai sesi, sudahi sesi, tambah waktu, dan cetak struk. Lalu ada riwayat transaksi, ID transaksi, tanggal, total durasi, total tagihan, metode pembayaran. ID transaksi, tanggal, dan metode pembayaran, tipe datanya adalah char, total durasi, duration, total tagihan, INT. Operatornya adalah filter, ekspor, dan cetak. Lalu ada agregasi ke pendapatan. Di sini ada ID pendapatan, tanggal pendapatan, dan total transaksi. ID pendapatan tipe datanya char, tanggal tipe datanya date, total transaksi tipe datanya INT. Operatornya filter dan lihat jurnal. Lalu ada jurnal. ID jurnal, tanggal transaksi, deskripsi, jumlah akun debit, dan akun kredit. Data ID jurnal, deskripsi, akun debit, dan akun kredit,
adalah char, untuk tanggal transaksinya date, dan jumlah INT. Operatornya adalah filter dan cetak. Lalu di sini hubungan kardinalitasnya yaitu dari tarif rental ke sewa rental. Tarif rental itu 1, sewa rentalnya 1 atau lebih dari 1, di mana menandakan satu tarif rental, satu jenis tarif rental bisa digunakan sekaligus dalam satu waktu untuk beberapa sewa sekaligus. Lalu di sini membership, hubungan kardinalitasnya 1 dan 1. Satu member bisa melakukan satu kali sewa di satu waktu. Lalu monitor adalah 1 dan 1, yaitu satu unit bisa digunakan untuk sekali sewa dalam satu waktu. Lalu sewa rental ke transaksi. Hasil transaksi per satu unit sewa atau satu kali sewa itu menghasilkan satu riwayat transaksi. Lalu riwayat transaksi ke pendapatan yaitu 1 atau lebih dan 1. Yaitu lebih dari satu transaksi diagregasi menjadi satu hasil transaksi pendapatan di satu hari yang sama atau di satu waktu. Lalu di pendapatan ke jurnal, 1 atau lebih pendapatan menjadi satu buah data jurnal. Jadi pendapatan ketika lebih dari satu transaksi atau satu tanggal, lebih dari satu tanggal, misalkan dari tanggal 1 sampai dengan 30, maka jurnalnya akan menampilkan satu file dengan 30 data pendapatan. Lalu selanjutnya, sequence diagram akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Jakasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sequence diagram. Di sini ada proses transaksi penyewaan. Pertama-tama, si operator mengklik menu monitor TV, lalu From akan menampilkan menu monitor TV. Lalu si operatornya pilih monitor TV, From akan memerintahkan controller untuk mencari data monitor TV. Lalu si controller ke database monitor akan mengambil data monitor TV. Lalu pesan replaynya yaitu data monitor TV ditemukan. Lalu si controller akan memerintahkan si From tampilkan data monitor TV. Lalu From akan menampilkan data monitor TV. Operatornya mengklik start, lalu From akan menampilkan menu mulai sesi. Lalu operator memilih member atau pelanggan, cari data member, lalu controller akan ke database membership, get data member, lalu data membership reply pesan lagi ke controller, yaitu data member ditemukan, lalu tampil data member, lalu si From akan menampilkan data member, lalu operator pilih paketnya, si From akan memerintahkan si controller untuk mencari data paket, lalu controller akan memerintahkan ke database, yaitu get data paket, lalu dari database tarif rental akan mengulangi pesan yaitu data paket ditemukan ke si controller. Controller akan memerintahkan ke From yaitu tampilkan data paket, lalu si From akan menampilkan data paket ke operator. Lalu si operator memilih status pembayaran sudah atau belum, lalu pilih metode pembayarannya tunai atau QRIS, lalu klik mulai sesi. Lalu si From akan memerintahkan ke controller proses mulai sesi, status bayar, metode pembayarannya apa. Lalu si controller akan menyimpan status sesi ke database monitor. Lalu database monitor kembali ke si controller, sesi tersimpan. Lalu jika di sini si pelanggan atau si member sudah melakukan pembayaran, maka si controller akan membuat stroke. Lalu si controller akan memberikan tampilan stroke ke si From. Lalu si From akan menampilkan stroke. Lalu si operator akan mengklik cetak. Lalu si From memerintahkan ke operator klik cetak. Lalu controller ke si From mencetak stroke. Dan si controller menyuruh si From menyalakan sesi TV. Lalu si From ke operator, stroke dan sesi TV akan dimulai. Lalu jika si pelanggan atau member belum bayar, maka si controller akan menyuruh si From menyalakan sesi TV saja, lalu sesi TV akan dimulai. Lalu di sini ada yang untuk proses transaksi penyewaan yang itu sesi selesai. Nah, jadi si operator pertama-tama mengklik sudahi sesi, lalu si From akan menghitung total biaya, lalu controller akan mencari transaksi yang tadi ke database monitor. Lalu database monitor mereply pesan ke si controller, yaitu data durasi ditemukan. Lalu si controller mencari data tarif ke database tarif, yaitu get data tarif. Lalu database tarif akan mereply pesan juga, data tarif ditemukan. Lalu si controller memerintahkan tampilkan total tagihan ke si From. Lalu si From akan menampilkan total tagihan. Lalu operator mengklik bayar selesai. Lalu si From akan memerintahkan ke controller proses pembayaran final, yaitu update status sesi, ID monitor TV, status bayar lunas, status TV, itu ini harusnya tersedia ke database monitor TV. Lalu database monitor TV di sini status berhasil diupdate. Lalu si controller akan membuat stroke, lalu akan memerintahkan menampilkan stroke ke si From. Lalu si From akan menampilkan stroke kepada operator. Nah, setelah
struk ditampilkan, lalu si operator mengklik cetak, lalu si form menyuruh si controller mencetak struk, lalu cetak struk si controller memerintahkan lagi mencetak struk ke si form dan mematikan layar monitor. Lalu si form akan menampilkan sesi selesai dan struk berhasil dicetak kepada operator. Lanjut, di sini ada komponen diagram. Ini merupakan komponen diagram dari sistem rental manajemen yang menggambarkan struktur komponen-komponen utama serta hubungan antar komponen tersebut. Pada bagian antarmuka, terdapat beberapa interface yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, yaitu ada monitoring TV interface, tarif rental interface, pendapatan interface, membership interface, dan juga reward transaksi interface. Selanjutnya, terdapat komponen database yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Database menyimpan data monitor TV, tarif rental, pendapatan, membership, dan juga riwayat transaksi. Nah, lalu di sini ada sisi backend-nya itu terdapat komponen server yang bertugas memproses seluruh permintaan dari pengguna. Di dalamnya terdapat pengatur utama, serta admin sesi server yang menangani pengelolaan sesi pengguna. Server menjadi penghubung antarmuka dan database. Sistem ini juga digunakan beberapa teknologi pendukung, yaitu PHP, Blade Template Engine, dan juga CSS. Nah, pada tahap rancangan ini digunakan Figma Asset, interaksi prototype, dan juga template laporan. Alur kerja sistem dimulai ketika pengguna melakukan interaksi melalui antarmuka. Permintaan tersebut dikirim ke server untuk diproses. Server kemudian mengambil atau menyimpan data ke database sesuai kebutuhan. Setelah proses selesai, hasilnya dikirim kembali ke antarmuka dan ditampilkan kepada pengguna. Dengan demikian, seluruh komponen bekerja secara terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data penyewaan, tarif rental, membership, pendapatan, dan riwayat transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Idris. Selanjutnya adalah deployment diagram. Deployment diagram menjelaskan tentang hubungan antara aplikasi, database atau server, dan user. Di sini contohnya adalah user menggunakan web browser untuk membuka aplikasi. Web browser terhubung ke Laragon yang berisi PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu terhubung ke web aplikasi penyewaan. Web aplikasi penyewaan terhubung ke web service dan terhubung ke database. Lalu komputer dari klien atau user terhubung ke printer. Maka printer ini terhubung ke aplikasi yang berjalan. Ketika aplikasi melakukan pencetakan, maka sudah otomatis akan mendeteksi printer melalui komputer si user. Selanjutnya, dokumen keluaran akan dijelaskan oleh rekan saya Erna Nuraini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen keluaran, yang dimana di sini ada yang pertama ada struk rincian rental. Nah, di sini ada struk, di sini ada judulnya mungkin ya. Terus di sini ada logo, terus di sini terdapat nomor unit. Nomor unit di sini menggunakan nomor PS3 yang tipe C. Nah, di sini tipenya PlayStation 3 pada waktu tanggal 21 bulan 6 2026. Untuk jamnya ada di jam 14.60. Metode pembayarannya kris. Di sini kita menggunakan dua metode pembayaran. Yang pertama tunai, yang kedua ada kris. Nah, rincian rentalnya di sini kita untuk PlayStation yang 3 atau PS3 itu 9.000 dan untuk PlayStation 4 atau PS4 itu 12.000. Nah, di sini kita menggunakan struktur rincian rental yang menggunakan PS3 dengan total rincian selama 1 jam untuk durasinya sebesar Rp9.000. Yang kedua, kita ada riwayat transaksi yang dimana terdapat tanggal, ID, unit, registrasi, tagihan rental, dan metode pembayaran. Untuk tanggal di sini kita menggunakan dua tanggal. Yang pertama tanggal 12 dan kedua tanggal 13 bulan Januari 2026. Di sini untuk ID-nya ada beberapa. Nah, di sini juga kita untuk unit ada penggunaan dua unit. Yang pertama ada yang PS4 dan yang kedua ada PS3, di mana durasinya menggunakan durasi yang berbeda-beda. Ada yang 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Nah, untuk tagihan rental di sini kita berlaku kelipatan. Untuk per jamnya misalkan untuk menggunakan PS4 di jam pertama adalah
12.000, berlaku kelipatan. Kalau misalkan kita menggunakan 2 jam, maka berbayar dengan Rp24.000. Di sini kita melakukan metode pembayaran secara tunai. Di sini kita juga bisa melakukan secara QRIS atau barcode. Terus yang selanjutnya kita ada laporan jurnal. Di mana laporan jurnal pada Epic Legend ini terdapat beberapa. Nah, di sini kita hanya fokus untuk penyewaan, maka yang dihasilkan adalah pendapatan. Pendapatan di sini pada tanggal 12 bulan 1 2026 berjumlah 95.000 dan masuk ke debitnya kas, dan untuk kreditnya adalah pendapatan usaha. Begitupun yang selanjutnya, karena kita menggunakan untuk penyewaan aja, bukan pendapatan. Selanjutnya kita akan masuk ke UI yang akan dijelaskan oleh Kak Idris. Selanjutnya adalah prototipe dari hasil pembuatan perencanaan sistem informasi akuntansi rental PS untuk Epic Legend. Yaitu ini adalah tampilan login. Kita coba isi username dan password. Jika berhasil valid, maka masuk. Lalu jika tidak diisi, maka tampilannya akan seperti ini. Artinya ini menegaskan bahwa username dan password harus diisi. Mari kita isi, masuk. Tampilan pertama akan masuk ke dashboard. Di sini ada total rental, sesi aktif, top 5 loyal member, top 3 unit range, dan laporan mingguan. Lalu kita ke monitor TV. Di sini adalah tampilan untuk menambahkan unit dan mengelola penyewaan. Kita contoh tambah monitor. Di sini tampil tambah monitor, masukkan ID, masukkan IP address-nya, jenis unitnya, dan kategori tarif. Lalu tambah monitor, dan monitor berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya menambahkan tarif rental. Untuk tarif rental kita perlu tambah kategori, lalu klik tambah, maka kategori tertambahkan, lalu kategori dipilih yang sudah ditambahkan, lalu kita tambahkan durasi dan paketnya. Setelah di input, simpan konfigurasi paket. Tarif rental berhasil ditambahkan, jumlah paket bertambah. Lalu ke membership. Di membership, untuk menambahkan membership kita klik tambah member, lalu nama member, nomor WA, klik tambah, member berhasil ditambahkan, lalu kita top up, kita klik nama member yang ingin di top up, lalu klik top up, masukkan jumlah deposit, konfirmasi, top up berhasil ditambahkan. Lalu kita ke proses penyewaan. Saat menyewa, kita perlu pilih unit yang ingin disewakan. Kita klik start di unit yang ingin kita pilih. Lalu di sini pilih member tamu atau bukan. Kita pilih membernya, lalu kita pilih jenis paketnya, dan kita pilih status pembayarannya. Lalu pilih metode pembayarannya. Klik mulai sesi. Untuk memulai sesi sudah berhasil dimulai. Jika di saat sesi berjalan ingin menambah waktu, kita klik tambah waktu, pilih paket, klik durasinya dan paketnya, lalu klik konfirmasi. Maka durasi berhasil ditambahkan. Jika ingin menyelesaikan sesi sebelum waktu habis, bisa langsung klik end dan sesi berhasil habis. Lalu dari sini kita bisa ke riwayat transaksi. Riwayat transaksi, klik menu riwayat transaksi, lalu akan muncul daftar riwayat transaksi. Lalu kita filter tanggalnya sesuai riwayat yang ingin dilihat. Lalu jika ingin diekspor, cukup klik ekspor PDF. Download data berhasil, lalu akan muncul data PDF-nya. Lalu kita ke menu pendapatan. Di sini kita perlu filter tanggalnya yang ingin diekspor jika ingin melihat data jurnalnya. Ketika sudah difilter, maka data akan terupdate sesuai dengan filter tanggal yang dipilih. Lalu lihat jurnal, lalu akan muncul jurnalnya sesuai dengan tanggal yang dipilih. Ini adalah hasil akumulasi dari total transaksi pada tanggal yang dipilih di hari-hari masing-masing. Lalu cetak PDF, dan ini akan tampil hasil ekspor dari sistem ke jurnal. Lalu konfirmasi, maka akan dicetak. Seperti itu hasil dari prototipe untuk sistem RESIS yang kami rancang
Data-data yang tadinya manual semua sudah otomatis menggunakan sistem ini. Dari mulai melakukan pemantauan, penyiapan, sampai dengan penyelesaian transaksi, lalu pelaporan hasil riwayat transaksinya dapat disimpan menjadi arsip, dan pelaporan pendapatannya serta pendataan membership-nya semuanya disimpan di sistem yang sama. Jadi ini adalah solusi yang kami tawarkan untuk rental PS Epic Playzone. Demikian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.